semua, kenalin, aku Rizka Amelia dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan mengambil konsentrasi psikologi. Kali ini aku membuat vlog untuk tugas akhir semester di mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Anyways, gimana kabar kalian semua? Apa aja nih kegiatan atau rutinitas harian yang sedang asik kalian lakuin? Apakah rutinitas itu ngebuat kalian bahagia atau jenuh? Rutinitas tiap orang itu bermacam-macam. Ada beberapa dari mereka yang sedang fokus mengejar cita-cita, atau pula yang sedang bermalas-malasan. Tetapi, apakah yang mereka jalanin ini membuat mereka bahagia? Well, kalau belum pernah tahu, ternyata adalah prinsip hidup bahagia, yaitu bernama Ikigai. Apa sih Ikigai itu? Ngomongin soal Ikigai sendiri, prinsip ini diambil dari bahasa Jepang yang berarti alasan untuk hidup. Secara filosofis, Ikigai adalah sebuah prinsip yang membantu hidup kalian menjadi lebih bermakna, bermanfaat, dan seimbang guna meraih makna dan kebahagiaan sejati dalam keseharian. Bisa dibilang, Ikigai adalah suatu cara buat kalian lebih termotivasi dan membantu kalian untuk menemui makna hal tersebut. Memang sih, ada banyak filosofi hidup bahagia yang bisa ngebantu kalian. Tapi, dari berbagai opsi tersebut, kenapa yang dipilih Ikigai? Kenapa yang nggak lain aja gitu ya? Selain ngebuat nyari makna hidup, ternyata Ikigai memiliki dampak lebih terhadap hidup kita loh. Saat kalian berhasil menjalani prinsip hidup ini, kalian akan menjadi pribadi yang lebih positif dan produktif, tentunya dalam keseharian. Kok bisa gitu? Karena orang dengan prinsip Ikigai udah nemuin makna hidup apa yang cocok untuk diri mereka. Kok bisa begitu? Karena orang dengan prinsip Ikigai udah nemuin nih makna hidup yang ia punya, akhirnya bisa berdampak dengan meningkatnya motivasi dalam mengerjakan suatu hal. Alhasil, pekerjaan mereka akan lebih efisien dan lebih cepat untuk selesai. Ikigai juga membuat seseorang memiliki etos kerja yang baik, karena mereka meyakini bahwa pekerjaan yang mereka lakukan memiliki dampak yang baik untuk orang lain. Ikigai juga berpengaruh pada kesehatan kita loh, baik fisik ataupun mental. Orang yang menjalani hidup prinsip Ikigai ini punya resiko terkena penyakit jantung yang lebih rendah. Menurut Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Negeri Jepang, di negeri samurai tersebut menjadi salah satu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Rinciannya adalah 87 tahun untuk wanita dan 81 tahun untuk pria. Dengan menjalani prinsip hidup Ikigai, kalian bisa belajar memahami apa saja yang membuat hidup kalian menjadi seseorang yang lebih layak untuk dijalani di berbagai kebudayaan. Dari situ, Ikigai bisa dibilang sebagai prinsip yang punya hasrat yang sehat oleh para psikolog positif. Menemukan Ikigai. Nah, setelah mendengar beberapa manfaat dari Ikigai tadi, mungkin beberapa dari kalian ada yang tertarik buat nyobain prinsip hidup bahagia yang satu ini. Sebelum aku ngebahas lebih lanjut tentang hal tersebut, kalian perlu menjawab dan menyeimbangkan 4 aspek yang akan aku sebutkan kali ini. Yang pertama, apakah kalian udah mengerjakan hal yang kalian sukai dan cintai? Yang kedua, apakah kalian udah mengerjakan hal yang kalian kuasain? Yang ketiga, apakah kalian udah mengerjakan hal yang bermanfaat bagi orang banyak? Dan yang keempat, yang terakhir adalah apakah kalian udah mengerjakan hal tersebut dengan bayaran yang sesuai? Dari keempat aspek tersebut, terbentuklah diagram seperti ini. Nah, dari keempat aspek tersebut, terbentuk beberapa irisan berupa fase-fase antara lain. Yang pertama, yaitu mission. Di irisan pertama ini,
dapat diartikan ketika kalian berada dalam fase ngelakuin suatu hal yang kalian suka dan hal tersebut bermanfaat bagi orang lain. Tapi di sini kalian nggak melakukan hal yang kalian kuasai dan kalian nggak dapat bayaran yang sesuai atas apa yang kalian pernah lakukan. Yang kedua, vocation. Nah, kalau irisan yang ini, kalian berada pada fase ngelakuin sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan kalian juga dibayar untuk melakukan hal tersebut. Bedanya yang ini sama yang sebelumnya tadi, kalian di sini ngelakuin hal yang nggak kalian suka dan kalian sebenarnya juga tidak terlalu menguasai hal tersebut. Yang ketiga, profession. Di irisan ketiga ini, kalian ngelakuin hal yang kalian kuasain dan kalian juga dibayar untuk ngelakuin hal tersebut. Tapi di sini kalian melakukan sesuatu yang nggak kalian sukain dan mungkin kurang memberi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, passion. Irisan terakhir ini, kalian berada dalam fase ngelakuin hal yang kalian suka dan kalian kuasain. Nah, di sini kalian benar-benar ngelakuin apa yang sebetulnya kalian pengen. Tapi mungkin kalian nggak mendapatkan bayaran yang sesuai atas apa yang kalian lakukan. Dan pekerjaan ini pula mungkin kurang terlalu memberi manfaat bagi orang lain ya. Keempat, aspek ikigai. Mungkin bakal muncul pertanyaan dari kalian yang sedang menonton vlog ini. Gimana ya cara biar tahu makna dari yang gue lakukan selama ini? Nah, aku bakal berbagi cara buat kalian yang masih bingung tentang hal tersebut. Ada 4 tips yang bisa ngebantu kalian buat mencapai keempat aspek ikigai yang udah dijelasin sebelumnya. Yang pertama, temukan suatu tujuan yang berarti dan yang kalian yakinin. Aspek pertama dalam mencapai ikigai sangat penting buat kalian menemukan tujuan dari setiap hal yang dilakuin. Kenapa penting? Supaya kalian jadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan. Tentunya ada berbagai cara yang dilakukan seseorang buat nemuin tujuannya, seperti pengalaman positif atau negatif yang ia punya, refleksi diri, atau tekad yang kuat buat ngelakuin perubahan. Nah, kalian juga bisa tanyain beberapa hal ini sama diri kalian sendiri buat nemuin tujuannya kalian. Hal apa sih yang ngebuat aku termotivasi? Nilai apa sih yang selama ini aku punya? Kira-kira apa aja yang bisa sejalan dengan nilai yang aku anut selama ini? Lingkungan kayak gimana sih yang ngebantu mencapai tujuanku? Mungkin gak dalam satu malam buat kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan it's okay, percayalah bahwa itu bukan urusan kalian buat segera menjawab pertanyaan itu. Supaya kalian bisa tahu kayak apa pola dan tujuan di hidup yang kalian pengen ke depannya, santai aja dan jalanin prosesnya. Tips yang kedua, yuk berhenti kebanyakan mikir dan mulailah melakukan sesuatu. Aspek ini juga penting untuk mencapai ikigai. Setelah kalian merefleksikan diri pada pertanyaan di bagian sebelumnya, mulailah sesuatu yang sekiranya bisa kalian lakuin, entah di bidang olahraga, seni, teknologi, dan sebagainya. Kalau kalian masih nggak yakin buat mulai pilihan kalian ingat aja nih, mulai aja dulu. Pelan-pelan kalian pasti bakal nemuin kok mana yang pas buat kalian dijalanin. Tips yang ketiga, cobalah ngobrol dengan orang yang punya passion yang sama kayak kalian. Untuk memahami aspek ikigai yang ketiga ini, kalian bisa banget loh buat ngobrol sama orang-orang yang punya passion dan ketertarikan yang sama kayak kalian. Dengan begitu, kalian bisa belajar dari pengalaman yang pernah mereka alamin seputar passion kalian. Harapannya, kalian bisa memperluas pandangan dan mengembangkan passion yang kalian punya. Yang keempat,
sadar kalau rintangan suatu hal itu adalah hal yang wajar. Dalam proses mencapai ikigai, pastinya butuh proses yang gak sebentar dan tekad yang kuat buat mencapainya pula. Dalam proses tersebut, rintangan merupakan suatu hal yang gak bisa dihindari. Penting buat diri kalian menyadari bahwa rintangan tersebut merupakan suatu hal yang wajar, dan percayalah bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses kalian untuk mencapai tujuan atau ikigai diri kalian. Penting buat kalian yang ingin belajar menemukan ikigai, buat percaya pada proses yang kalian jalani. Dan ingat bahwa ikigai merupakan salah satu dari berbagai cara untuk kalian menemukan makna dan tujuan hidup kalian. Jadi, semua tergantung dari kalian sendiri untuk memilih prinsip hidup bahagia yang mana yang sekiranya cocok untuk menemukan makna hidup kalian. Pergi ke tepian bersama kekasih. Sekian dan terima kasih.